Kalian bisa bayangin nggak? Bahkan ada ibu-ibu di suku Dani tersebut yang hanya memiliki 3 jari, 3 ruas jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Perkenalkan, nama saya Aris dan selamat datang di channel Anda Responsawat. Video ini adalah unggahan pertama saya dan mohon dukungannya dari teman-teman sekalian dengan cara subscribe, like, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya serta membagikan atau men-share video ini ke akun sosial media teman-teman sekalian yang kalian punya, agar channel ini terus berkembang dan saya bisa terus mengupload video serta membagikan informasi-informasi menarik lainnya kepada sahabat sekalian. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, silakan saksikan videonya. Enjoy! Negara kita Indonesia ini mempunyai keunikan dan ragam suku dan budaya. Saking banyaknya suku-suku di Indonesia, berbagai ritual unik dalam kehidupan sehari-hari banyak bertebaran di hampir seluruh daerah di Indonesia. Contoh dari salah satunya adalah ritual atau tradisi kematian. Seperti kita ketahui, kematian adalah suatu momen duka yang besar, tak jauh berbeda seperti momen kelahiran ataupun pernikahan. Nah, momen dari kematian ini seringkali dicampur dengan suatu acara yang besar, meskipun itu adalah momen dari duka cita. Ada banyak sekali ritual kematian atau tradisi kematian yang banyak terjadi di Indonesia, dan tak sedikit dari ritual pemakaman tersebut dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Biasanya kan, kalau orang telah wafat, kita ketahui akan dikebumikan atau dimakamkan dengan cara dikubur. Tapi uniknya, tidak demikian dengan upacara pemakaman yang dilakukan orang-orang dalam video kali ini. Dalam video ini, saya akan membagikan 5 ritual pemakaman unik yang nggak biasa yang terjadi di Indonesia. Apa saja ritual tersebut? Berikut daftarnya. Yang pertama ialah ngaben. Ngaben adalah salah satu upacara pemakaman yang paling unik menurut saya. Ngaben ini terdapat di Bali. Dalam upacara pemakaman ini, jenazah yang telah meninggal tidak dimakamkan sebagaimana layaknya pemakaman yang pernah kita ketahui, dikubur. Dalam ritual pemakaman ngaben ini, biasanya jenazah yang telah meninggal akan dibakar bersama dengan beberapa benda unik seperti patung, bunga, atau benda-benda unik yang lainnya yang dimiliki oleh si jenazah tersebut, dan lain sebagainya. Masyarakat yang masih melaksanakan upacara ritual ngaben di Bali ini, mereka mempercayai dengan ritual ini adalah simbol keikhlasan dari keluarga untuk melepas roh keluarga yang telah meninggal tersebut. Dan masyarakat Bali percaya bahwa ritual ngaben adalah ritual pensucian roh dari orang yang telah meninggal untuk melepaskan roh tersebut dari unsur keduniawian dan juga untuk mengembalikan unsur panca mahabhuta ke alam semesta. Pembakaran mayat atau ngaben itu dilakukan untuk melepaskan atau menghantarkan roh orang yang telah meninggal ke alam semesta, di mana ia akan menunggu proses untuk reinkarnasi atau penghapusan proses reinkarnasi. Jadi ya guys, orang Hindu ini pada umumnya dalam tingkat universal masih mempercayai adanya proses reinkarnasi atau lahir kembali. Nah, kepercayaan ini masih dipegang teguh oleh seluruh penduduk Hindu yang ada di dunia ini. Saya rasa seperti itu. Khususnya di Bali ini masih menerapkan dan masih menaati adat-adat atau ritual dan kepercayaan yang turun-temurun telah mereka laksanakan atau lakukan. Dan sedikit info, dalam teologi Hindu masyarakat Bali, bahwa pada saat ada orang yang telah meninggal, ada kompetisi roh jahat dari alam bawah sadar yang akan menangkap roh yang telah meninggal tersebut. Sehingga dengan cara menangkalnya yaitu dengan cara dilaksanakanlah ritual ngaben. Nah, jika dilaksanakan ritual ngaben ini, kemungkinan dari roh tersebut untuk naik ke alam atas akan lebih besar. Dan perlu sahabat ketahui,
sebenarnya masih banyak sekali informasi terkait dari ritual ngaben ini sendiri. Apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebagian kecil dari ritual yang ada. Nah, di ngaben ini sendiri nanti akan banyak ritual-ritual lain, ritual-ritual proses yang panjang. Seperti yang saya baca di artikel, dalam upacara adat Bali, ngaben sedikitnya memiliki 5 bentuk. Salah satu di antaranya adalah ngaben Sawawedana dan ngaben Koral. Dan masing-masing dari bentuk ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang kedua adalah upacara pembakaran dan potong jari suku Dani. For your info guys, suku Dani ini adalah salah satu suku yang ada di Jayawijaya Papua. Tepatnya berada di Lembah Baliem. Jika kalian adalah penggemar yang slam, mungkin kalian tidak asing dengan kata-kata Lembah Baliem. Karena Lembah Baliem ini pernah dipakai menjadi salah satu judul dalam lagu grup band Slang. Saya mengangkat atau membuat lagu tentang Lembah Baliem ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Ada makna terkait di dalam arti dari sebuah lagu tersebut. Namun saya tidak akan menceritakan sisi lain dari Lembah Baliem pada kesempatan kali ini. Mungkin lain waktu saya akan membahas sisi lain tentang Lembah Baliem. Oke, lanjut. Sebagai salah satu penghuni Lembah Baliem, suku Dani memiliki banyak sekali tradisi unik. Dan salah satunya adalah tradisi kematian. Di suku ini, jika ada kematian salah satu anggota keluarga, maka dari beberapa keluarga yang ditinggalkan akan melakukan ritual pemotongan jari. Tradisi unik dan ekstrim ini mereka jalani sebagai ungkapan rasa sakit dan sedih karena sebab kehilangan tadi. Berikut beberapa hal yang mungkin belum kamu ketahui tentang tradisi pemotongan jari dari suku Dani ini, atau dengan nama lain, tradisi Ikepalek. Perlu kalian ketahui, tradisi pemotongan jari atau tradisi Ikepalek ini hanya dilakukan oleh para wanita yang terdapat di suku Dani. Mungkin awalnya kalian akan berpikir tradisi ini akan dilakukan oleh setiap orang, laki-laki, wanita, anak kecil, kakek, nenek, buyut, sampai yang para jomblo pun melakukan. Tidak demikian guys. Tradisi Kipalek ini hanya dijalani oleh kaum wanita saja guys. Dan kebanyakan yang melakukan ritual ini adalah para ibu atau wanita tertua yang ada dalam suku tersebut. Jadi untuk para gadis atau anak-anak wanita, khususnya dalam suku ini, masih tergolong aman. Jika ada kerabat yang meninggal, laki-laki, perempuan, maka yang dahulu akan melaksanakan tradisi kepala ini, atau tradisi pemotongan jari ini, ialah para ibu-ibu yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena hanya dilakukan oleh para ibu-ibu atau wanita tertua di suku ini, maka jika kita berjalan-jalan di Lembah Baliem, kita melihat suku ini, ada banyak sekali, hampir rata-rata setiap ibu atau wanita tertua yang di sini kehilangan ibu jarinya. Nah, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya tradisi tersebut. Kalian bisa bayangin nggak? Bahkan ada ibu-ibu di suku Dani tersebut yang hanya memiliki 3 jari, 3 ruas jari. Hal ini menandakan saking banyaknya kerabat atau keluarga terdekat dari mereka yang telah meninggal. Meskipun katanya hanya dilakukan oleh para wanita, atau tradisi ini khususnya untuk para wanita, namun tidak menutup kemungkinan tradisi kepala ini juga dilaksanakan oleh para kaum lelaki, namun tidak diwajibkan menurut kepercayaan mereka. Nah, jika sobat bertanya, apakah ada cara atau prosesi dari ritual untuk pemotongan jari? Di suku Dani ini tidak mengenal prosesi pemotongan jari dengan cara atau ritual apapun, apakah menggunakan pisau atau menggunakan benda-benda tumpul atau benda-benda tajam, dipukul, digeprek, tidak. Jadi asalkan jari tersebut putus, cara apapun yang dilakukan mereka itu sah. Bahkan ada ibu-ibu di sana yang melakukan ritual ikipale atau pemotongan jari ini dengan cara menggigit jarinya. Bisa bayangkan guys, bagaimana sakitnya rasa yang diderita mereka karena pemotongan jari itu. Walaupun tidak ada cara khusus ritual pemotongan jari di suku Dani ini, biasanya mereka melakukan atau kebanyakan mereka memotong jari mereka dengan menggunakan semacam kampak atau pisau agar cepat prosesi pemotongan.
Jadi, walaupun prosesi pemotongan jari ini didominasi oleh para kaum wanita, bukan berarti para kaum pria tidak melakukan hal yang serupa. Hanya saja, para kaum pria tidak melakukan pemotongan jari. Mereka biasanya melakukan pemotongan kuping dengan menggunakan alat semacam bilah bambu yang telah ditajamkan. Potong kuping. Ritual potong jari ini konon sudah dilakukan lama sekali oleh suku Dani. Dan orang-orang suku Dani tetap setia melakukannya hingga di masa-masa sekarang. Tapi akhir-akhir ini diketahui jika ritual iki balik sudah jarang dilakukan. Penyebab utamanya adalah masuknya atau menyebarnya agama di daerah pelosok Papua. Meskipun demikian, ada juga yang mengatakan ritual ini tetap lestari, terutama di daerah pelosok pedalaman Papua dan daerah-daerah terpencil lainnya yang tersebar di lembah Baliem. Sebenarnya agak dilematis ya. Di satu sisi hilangnya tradisi pemotongan jari ataupun hal yang menyakitkan ini adalah sesuatu yang baik. Namun di sisi lain, dengan hilangnya tradisi ini akan hilang pula tradisi turun-temurun yang dimiliki Indonesia khususnya Papua. Jadi dikembalikan ke masing-masing orang bagaimana menyikapi fenomena tradisi yang menyakitkan ini. Jika sahabat punya komentar, tulis di kolom komentar. Pemakaman Trunyan Bali. Masih di Pulau Dewata. Jika tadi di awal video saya memberikan informasi mengenai upacara khasnya masyarakat Hindu Bali, yaitu upacara pemakaman Ngaben, lain halnya dengan upacara yang juga terdapat di Bali, namun berbeda di suatu daerah ini. Tepatnya adalah di Desa Trunyan, Desa Cintamani, atau di dekat dengan Danau Batu. Jika kita berkunjung di Desa Trunyan Bali ini, kita tidak akan menemukan proses pemakaman sama seperti yang terjadi di Bali pada umumnya, yaitu dibakar dengan cara ngaben atau tradisi ngaben. Melainkan kita akan menemukan tradisi unik lainnya, yaitu mayat akan didiamkan begitu saja. Namun tidak berarti mayat akan ditelantarkan. Didiamkan ini adalah diletakkan di dalam kubur, tapi tidak sebagaimana mestinya masyarakat pada umumnya. Masyarakat Trunyan memiliki tradisi pemakaman di mana jenazah akan dimakamkan di atas batu besar yang memiliki 7 buah cekungan. Ada Desa Trunyan mengatur beberapa cara menguburkan mayat bagi warganya. Di desa ini ada 3 sema atau 3 kuburan yang diperuntukkan dalam 3 jenis bentuk kematian. Apabila salah seorang warga Trunyan meninggal dengan segala wajar, maka jenazahnya akan ditutupi kain, diupacarai, dan akan diletakkan tanpa dikubur di antara pohon besar yang bernama pohon Trunyan. Dan lokasi tersebut bernama Sewawaya. Namun apabila penyebab kematiannya terjadi karena tidak wajar, seperti dibunuh orang, bunuh diri, ataupun karena kecelakaan, maka mayatnya akan diletakkan di lokasi yang bernama Sema Bantas. Sedangkan untuk mengubur bayi, anak kecil, atau orang dewasa namun belum menikah, akan diletakkan di lokasi yang bernama Sema Muda. Nanti timbul pertanyaan, mengapa mayat yang diletakkan secara apa adanya tidak menimbulkan bau busuk? Penjelasan intinya adalah karena di antara atau di sekitar area pemakaman tersebut, di sema atau kuburan tersebut, ialah ada pohon besar yang disebut tadi pohon tarunyan. Taru itu berasal dari kata pohon dan menyan itu berasal dari kata harum. Nah, pohon inilah yang akan mengurai mayat-mayat tersebut secara alamiah. Dari pohon tersebut mengeluarkan bau yang harum sehingga menutupi bau busuk yang terdapat pada mayat-mayat tersebut. Dan uniknya lagi, pohon tarunyan ini hanya terdapat di Desa Trunyan Bali atau hanya terdapat di Bali, tidak ada di daerah lain. Dan jadilah tarunyan atau yang dikenal dengan Trunyan menjadi asal-usul dari nama desa Trunyan tersebut. Mumifikasi suku Asmat Papua. Ya, kembali lagi ke Papua. Namun ini ada di daerah yang berbeda. Suku Asmat yang terletak di Papua ini juga memiliki salah satu upacara pemakaman yang juga unik.
Tidak hanya di Mesir saja, proses mummifikasi untuk orang mati dilakukan. Di suku Asmat juga mengenal cara prosesi pemakaman dengan cara mummifikasi. Namun, tidak setiap orang akan mendapatkan ritual atau cara yang khusus ini. Hanya kepada kepala suku atau orang-orang tertentu saja yang akan dilakukan ritual mummifikasi. Proses mummifikasi ini dilakukan dengan cara mengolesi jasad menggunakan ramuan alami suku Asmat. Kemudian jasad tersebut diletakkan di atas perapian. Tujuannya agar jasad tersebut terkena asap dan kulit pada jasad tersebut menghitam. Dan asap itulah yang akan membantu proses mummifikasi. Dan uniknya lagi, jasad tersebut diletakkan dalam posisi duduk. Jasad yang sudah dimummifikasi ini nantinya akan disimpan dan hanya akan dikeluarkan jika ada acara adat atau jika ada tamu yang datang berkunjung. Muminya akan didudukkan di hadapan banyak orang pada acara tersebut. Kegiatan ini dilakukan agar dapat mengenang jasa mereka atau dikenang oleh keturunan mereka. Kuburan bayi dalam pohon Tanah Toraja. Kalau kalian pernah menyaksikan film Filosofi Kopi, pasti tahu dengan adegan di mana Jody mengajak Tara melihat pemakaman bayi-bayi di Tanah Toraja yang meninggal dunia. Ya, bukan kuburan di tanah, melainkan pohon bernama Tara. Pohon yang tinggi menjulang ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi anak-anak Toraja yang meninggal dunia. Ini menjadi pertanyaan, mengapa harus di pohon Tara atau mengapa tidak dikuburkan seperti lumrahnya masyarakat menguburkan jenazah di tanah biasa. Untuk lebih lengkapnya, tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oleh masyarakat setempat, pemakaman khusus di dalam pohon Tara ini dinamakan sebagai Pasiliran. Pertanyaan lain yang mungkin muncul, mengapa harus di pohon Tara? Pohon Tara ini adalah salah satu pohon yang memiliki banyak getah putih. Nah, dengan ini, masyarakat mempercayai jika menitipkan anaknya di pohon Tara atau menguburkan anaknya di dalam pohon Tara, masyarakat percaya getah itu akan menjadikan pengganti ASI bagi anak mereka. Jadi kalau mau diumpamakan, Tara adalah sebagai rumah baru bagi anak-anak Toraja yang meninggal yang tak sempat menikmati hidupnya bersama orang tuanya di dunia. Pohon Tara ini sudah ada selama ratusan tahun yang lalu. Sama usianya dengan adat Pasiliran, sudah dilakukan oleh nenek moyang yang menganut ajaran atau kepercayaan Aruk-Tulu. Dari segi ukuran, pohon ini sangat besar, bisa mencapai diameter 80 hingga 100 cm. Jadi sangat layak untuk dijadikan tempat kuburan bayi-bayi anak Toraja. Nah, uniknya lagi, pohon Tara ini hanya tumbuh di desa Kambira, di Tanah Toraja, dan Sulawesi Selatan. Selain mengandung banyak getah sebagai air susu, batang Tara juga dipercaya sebagai rahim bagi anak-anak Toraja yang telah meninggal. Masyarakat Kambira percaya bahwa bayi adalah makhluk suci. Maka bersemayam di dalam pohon ini adalah salah satu cara menyelamatkan generasi selanjutnya. Jadi masyarakat Kambira percaya jika ada bayi meninggal lalu dikuburkan di dalam pohon Tara, nah itu akan mencegah kematian selanjutnya. Nah, itulah tadi 5 informasi pemakaman dan ekstrim yang ada di Indonesia. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada uploadan terbaru di channel ini. Serta jangan lupa untuk klik like dan share jika kalian suka dengan video ini. Saya Andari Bangsawan pamit. Salam hormat.